Kali ini kita akan membahas 5 buah soal teori bilangan yang pernah muncul di kemampuan lanjut OSK, mulai dari OSK tahun 2019 hingga tahun 2023. Jadi kita ambil satu soal per tahunnya. Soal pertama, sisa pembagian 1111 pangkat 2019 oleh 11.111 adalah titik-titik. Soal pertama ini kan berkaitan dengan konsep sisa bagi atau modulo ya. Jadi kunci di modulo itu adalah bagaimana kita mengarahkan bilangan tersebut sehingga kongruen dengan plus minus 1 modulo M, katakanlah begitu. Nah, kembali lagi ke sini. Kita punya 11.111. Lalu kita punya 1.111 pangkat 2019. Jelas bahwa 1.111 pangkat 1 kongruen dengan 1.111 modulo 11.111. Kemudian kalau kita cari 1.111 pangkat 2, kita cari dulu hasilnya. Nah, ini kalau dibagi dengan 11.111 ya. Kita cari lagi sisanya. Oke, sisanya 1.000 ya. Artinya ini kongruen dengan 10 pangkat 3 modulo 11.111. Kita berhenti sementara sampai di bagian sini. Kemudian kalau kita sedikit lebih jeli melihat soalnya, 9 kalau kita kalikan dengan 11.111, maka kita akan peroleh hasil 99.999. Kemudian kalau ini kita tambahkan dengan 1, maka kita bakal punya hasil 100.000 ya. 100.000 adalah 10 pangkat 5. Artinya 10 pangkat 5 kongruen dengan 1 modulo 11.111. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita memperoleh korelasi dari dua buah kongruensi ini. Nah, barangkali langkah yang paling tepat yang bisa kita lakukan adalah kita tahu bahwa 1111 pangkat 2019 itu tak lain adalah 1111 pangkat 2 dipangkatkan berapa ya? 1,009 kemudian dikali 1111. Ingat bahwa 1111 dipangkatkan 2 tadi kongruen dengan 10 pangkat 3 ya. Modulo 11.111. Sehingga ini kalau kita pangkatkan dengan 1009, maka akan kongruen dengan 10 pangkat 3 dipangkatkan 1009 modulo 11.111 atau kongruen dengan 10 pangkat 3027 modulo 11.111. Nah, 3027 itu sendiri bisa kita ubah menjadi 10 pangkat 5 dipangkatkan berapa ya? 605 kemudian dikali 10 pangkat 2 modulo 11.111. Nah, karena 10 pangkat 5 kongruen dengan 1 modulo 11.111, maka kemudian hasil akhirnya kita peroleh 11.111
111 pangkat 2 dipangkatkan 1009 akan kongruen dengan 100 modulo 11.111. Nah, sehingga tujuan kita kan mencari ini ya, sisa bagi 1111 pangkat 2019 oleh 11.111, yang mana ini bisa diubah menjadi 1111 dipangkatkan 2 dipangkatkan 1009 dikali 1111 modulo 11.111. Ingat tadi ini kita sudah cari hasilnya adalah 100, maka kita peroleh ini akan kongruen dengan berapa ya? 111.100 modulo 11.111. Sorry. Nah, tinggal kita cari saja hasil akhirnya. Kita bagi, kemudian kita temukan sisa baginya. 11, 1, 1, 0, 0 bagi dengan 1, 1, 1, 1, 1, 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 10 dikurang 9, 1. Terus ini dapat berapa ya? 0. Ini 10 kurang 9, 1, 1, 1 ya. Maka jawaban akhirnya sisa baginya adalah 11.101. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya berasal dari OSK tahun 2020, kemampuan lanjutan. Kuartet bilangan asli dikatakan keren jika memenuhi B sama dengan A kuadrat ditambah 1, C sama dengan B kuadrat ditambah 1, dan D sama dengan C kuadrat ditambah 1, dan tau A ditambah tau B ditambah tau C ditambah tau D bilangan ganjil. Pertanyaannya, banyak kuartet keren A, B, C, D dengan A, B, C, D kurang dari 10 pangkat 6 adalah titik-titik. Pertama, jelas bahwa baik B, C, ataupun D bukan merupakan kuadrat sempurna, sehingga kemudian tau K tadi kan menyatakan banyaknya faktor positif dari K ya. Nanti silakan dicari sendiri, ada materinya tentang mencari banyaknya faktor positif dari suatu bilangan, ada rumus tersendirinya. Yang jelas di sini kita bisa menyimpulkan karena B, C, dan D bukanlah bilangan kuadrat sempurna, maka nilai dari tau B, tau C, serta tau D itu pasti merupakan bilangan genap. Karena tau A ditambah tau B tambah tau C tambah tau D bilangan ganjil, maka kesimpulannya adalah tau A merupakan bilangan ganjil. Nah, tau A itu baru diperoleh hasilnya ganjil kalau A-nya merupakan bilangan kuadrat sempurna. Nah, kemudian di sini kita akan mencari nilai pasangan A, B, C, D-nya ada berapa. Ada berapa banyak. Nah, kita mulai dari D. Karena ini D sama dengan C kuadrat ditambah 1. Sementara D nilainya kurang dari 10 pangkat 6. Maka C kuadrat akan kurang dari 10 pangkat 6 dikurang 1. Tinggal kita cari. Nanti jelas ya di sini bahwa C pastilah kurang dari 10 pangkat 3. Karena nanti kan C kuadratnya 10 pangkat 6 ya, kurang dari 10 pangkat 6 ya. Nah, kita lanjut ke bilangan berikutnya. Kita sudah bisa simpulkan bahwa C pasti kurang dari 10 pangkat 3. Sementara C adalah B kuadrat ditambah 1. Sehingga B kuadrat ditambah 1 kurang dari 10 pangkat 3. B kuadrat kurang dari 999. Maka B bisa disimpulkan kurang dari 32 ya. Nah, kita lanjut. B adalah A kuadrat ditambah 1. A kuadrat tambah 1-nya akan kurang dari 32 atau A kuadrat kurang dari 31. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa A-nya akan kurang dari 6. Nah, sementara ingat bahwa A itu adalah kuadrat sempurna.
sebuah bilangan kuadrat sempurna. Nah, bilangan kuadrat sempurna yang nilainya kurang dari 6 hanya ada dua buah bilangan, yaitu 1 dan 4. Jadi kemungkinan nilai A kalau bukan 1, pastilah nilai A sama dengan 4. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan ke persamaan di soal untuk mencari nilai B, C, dan D, sehingga nanti diperoleh pasangan A, B, C, D yang mungkin ada dua buah pasangan ya, kuartet ya. Ada 1, 2, 5, 2, 6. Kemudian kuartet berikutnya adalah 4, 17, 290, dan 84.101. Jadi jawaban untuk soal ini adalah ada dua banyak kuartetnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah soal OSK tahun 2021 bagian kemampuan lanjut. Dua digit terakhir dari A pangkat 777 adalah 77. Maka dua digit terakhir dari A adalah titik-titik. Nah, pertama, untuk mengerjakan soal ini kita harus tahu tentang teorema Euler ya. Nanti silakan dicari sendiri teoremanya bagaimana lebih detailnya. Yang jelas, pertama, kita punya nilai dari pi 10 ya, sama dengan 10 dikali 1 dikurang 1/2 dikali 1 dikurang 1/5. Diperoleh hasil nanti sama dengan 10 dikali 1/2 dikali 4/5 sama dengan 4. Kita tahu bahwa dua digit terakhir dari A adalah 77. Artinya A bukan bilangan genap, dengan kata lain 2 tidak habis membagi A, dan A juga bukan kelipatan 5 karena angka terakhirnya adalah, dua digit terakhirnya adalah 77. Artinya kita bisa simpulkan bahwa FVB dari A dan 10 adalah 1, sehingga kita bisa pakai teorema Eulernya. A dipangkatkan pi dari 10 kongruen dengan 1 modulo 10. Atau dengan kata lain, A pangkat 4 kongruen dengan 1 modulo 10. Nah, kemudian A pangkat 4 ini kita pangkatkan dengan, sebentar, kalau 776 dibagi 4, 1, 9, 4. Ya, kalau ini tidak salah hitung ya. Sehingga ini kalau kita pangkatkan 4 akan diperoleh kongruen dengan 1 modulo, kalau A pangkat 4 dipangkatkan 194 maksud saya, akan kongruen dengan 1 modulo 10. Ini adalah A pangkat 776 yang kongruen dengan 1 modulo 10. Dengan demikian, A pangkat 777 akan kongruen dengan A modulo 10. Nah, sementara di soal tadi disebutkan bahwa dua digit terakhir dari A pangkat 777 adalah 77. Nah, dengan demikian kalau kita bagi A pangkat 777 ini dengan 10, maka akan bersisa 7. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa A kongruen dengan 7 modulo 10. Artinya apa? Artinya digit terakhir dari A adalah 7. Jadi sekarang kita misalkan A-nya itu sama dengan suatu bilangan yang mana dua digit terakhirnya adalah K dan 7. Dengan nilai K, bilangan bulat mulai dari 0 di antara dari 0 sampai 9. Nah, maka dua digit jika A kita bagi dengan 100, A akan kongruen dengan K7-nya ini, modulo 100. Nah, sekarang kita misalkan K7 itu dengan 10K ditambah 7. Kita cari dulu nilai dari pi 100. Pi 100 akan sama dengan 100 dikali
1 dikurang 1/2 dikali 1 dikurang 1/5. Diperoleh pi 100 sama dengan 40. Kembali lagi karena FPBA dengan 100 nanti kita bisa buktikan sama dengan 1, maka kemudian A pangkat 40 yang mana ini sama dengan K7 tadi. K7 tadi adalah 10K ditambah 7 dipangkatkan 40 akan kongruen dengan 1 modulo 100. Kemudian sementara ini ya 777 itu kalau kita bagi dengan 40 itu 1 kali 40 40 37 377 9 kali 40 360. Oke. Berarti 10K ditambah 7 pangkat 40 kalau kita pangkatkan dengan 19 juga akan kongruen dengan 1 modulo 100. 40 dikali 19 adalah 760. Maka kita punya 10K tambah 7 pangkat 777 akan kongruen dengan 10K ditambah 7 dipangkatkan 17 modulo 100. Nah, sekarang kita bicara tentang binomial Newton. Ini juga perlu dipelajari kalau ingin menyelesaikan soal ini dengan cara seperti yang saya tulis di sini. Jadi 10K ditambah 7 dipangkatkan 17 tak lain adalah 17 kombinasi 0 kali 10K pangkat 17 kemudian dikali dengan 7 pangkat 0 ditambah 17 kombinasi 1 10K pangkat 16 dikali 7 pangkat 1 ditambah 17 kombinasi 2 ya 10K pangkat 15 kali 7 pangkat 2 dan seterusnya nanti hingga diperoleh 17 kombinasi 15 10K pangkat 2 dikali 7 pangkat 15 kemudian ditambah 17 kombinasi 16 kali 10K pangkat 1 kemudian dikali dengan 7 pangkat 16 terakhir ditambah 17 kombinasi 17 10K pangkat 0 kali 7 pangkat 17. Nah, ini bisa kita jabarkan. Nah, tetapi kan kita mau bagi dia dengan 100. Nah, ingat bahwa kita punya 10K dipangkatkan 17, 10K dipangkatkan 16. Ini yang mana semuanya kalau kita tahu bahwa merupakan bilangan kelipatan 100. Artinya, sampai 17 kombinasi 15 dikali 10K pangkat 2 dikali 7 pangkat 15 ini masih semuanya kelipatan 100. Nah, artinya yang bisa kita simpulkan adalah 10K ditambah 7 pangkat 17 nanti akan kongruen dengan kalau dibagi 100 sisanya itu akan kongruen dengan 17 kombinasi 16 dikali 10K dikali 7 pangkat 16 kemudian ditambah 17 kombinasi 17 kali 10K pangkat 0 dikali 7 pangkat 17. Jadi perlunya cuma bagian ini ya kalau mau kita bagi dengan 100. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasannya. 17 kombinasi 16 adalah 17, sementara 17 kombinasi 17 adalah 1, lalu 10K pangkat 0 adalah 1. Jadi di sini kita punya ini kongruen dengan 170K dikali 7 pangkat 16 ditambah 7 pangkat 17 modulo 100 ya. Nah, kita cuma perlu mencari kira-kira 7 pangkat berapa yang plus minus 1 dengan 100. Nah, 7 pangkat 2 adalah 49
49 dibagi 100 bersisa 49. Sementara kalau 49 kuadrat, oke, 49 kalau dikuadratkan artinya 7 pangkat 4 itu kongruen dengan 1 modulo 100. Maka di sini gampang ya. Kita bakal punya ini kongruen dengan 170K dikali 7 pangkat 4 dipangkatkan 4 ditambah 7 pangkat 4 dipangkatkan 4 dikali 7 modulo 100. Nah, dari sini kemudian karena 7 pangkat 4 kongruen dengan 1 modulo 100, kita punya 170K ditambah 7 modulo 100. Nah, ingat, A itu 2 digit terakhirnya 77, maka 170K ditambah 7 kongruen dengan 77 modulo 100. Atau 170K kongruen dengan 70 modulo 100. Nah, sekarang kita akan mencari nilai K. Ini nggak susah ya, karena 170 kalau dibagi 100 kan sisanya 70 ya. Maka dengan demikian nilai K adalah 1. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa 2 digit terakhir dari A adalah K7 ya, atau 10K ditambah 7. Dengan demikian 2 digit terakhir dari A adalah 17. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya berasal dari kemampuan lanjut OSK tahun 2022. Kita mencari nilai B jika sigma dari 2K ditambah B per 3 pangkat K ditambah 1 dengan K dari 1 hingga K hingga adalah 10. Nah, mungkin yang menjadi kendala adalah kita bisa mengira ya, kalau K-nya 1 itu penyebutnya jadi 3 pangkat 2, kalau K-nya 2 jadi 3 pangkat 3, dan seterusnya. Kemungkinan besar, apalagi karena K-nya menuju tak hingga, ini bakal bisa diubah menjadi penjumlahan dari deret geometri tak hingga. Tetapi masalahnya adalah di bagian pembilang masih ada huruf K. K itu variabel yang nilainya selalu berubah. Artinya apa? Di sini tugas kita adalah memanipulasi soal sehingga nanti diusahakan di bagian pembilang itu tidak ada lagi nilai K-nya, atau bisa diarahkan ke mencari jumlah dari deret geometri tak hingga. Nah, barangkali persamaan yang diberikan di soal bisa kita kalikan dengan 3 sehingga nanti diperoleh sigma dari 2K ditambah B per 3 pangkat K, karena ini sudah dikalikan dengan 3 ya. Dengan K mulai dari 1 hingga tak hingga itu sama dengan 30. Kemudian kalau kita kurangi sigma dari 2K ditambah B per 3 pangkat K dengan K mulai dari 1 sampai tak hingga ini, kita kurangi dengan sigma dari 2K ditambah B per 3 pangkat K ditambah 1 dengan K mulai dari 1 hingga tak hingga, itu akan sama dengan 30 dikurang 10. Nah, perhatikan untuk suku pertama di ruas kiri, kita coba masukkan nilai K sama dengan 1, maka kita akan memperoleh 2 dikali 1 adalah 2, ditambah B per 3 pangkat 1 adalah 3, kemudian ditambah sigma dari 2K ditambah B per 3 pangkat K dengan K mulai dari 2 hingga tak hingga. Kemudian dikurangi dengan sigma dari 2K ditambah B per 3 pangkat K ditambah 1 dengan K mulai dari 1 hingga tak hingga sama dengan 20. Nah, idenya adalah kalau misalnya ini penyebutnya sama, kita bisa jumlahkan ya. Nah, artinya kalau kita ubah misalnya penyebutnya dari ini ya, dari suku keduanya di ruas kiri, kita punya 2B per 3, 2 tambah B per 3, sorry. Kemudian ditambah, nah ini kita ubah menjadi 3 pangkat K tambah 1, maka kita akan memulai K-nya itu mulai dari 1 ya, hingga tak hingga. Nah, akibatnya bagian atasnya awalnya 2 kali 2 ditambah B, berarti sekarang jadi 2 kali K tambah 1 tambah B. Kemudian kita kurangi dengan sigma dari 2 kali tambah B per 3 pangkat K ditambah 1 dengan K mulai dari 1 hingga tak hingga sama dengan 20. Selanjutnya ini sudah kita bisa gabung ya, sehingga kita punya sigma
bagian penyebutnya adalah 3K ditambah 1, kemudian ada 2K ditambah 2 ditambah B dikurang 2K dikurang 2B. Dikurang B. Dengan K mulai dari 1 hingga tak hingga sama dengan 20. Nah, dari sini kemudian 2 ditambah B per 3 ditambah, nah 2K-nya kan sudah bisa ini ya, sudah bisa dieliminasi, B-nya juga. Jadi kita punya sigma dari 2 per 3 pangkat K ditambah 1 dengan K mulai dari 1 hingga tak hingga sama dengan 20. Nah, bentuk sigma yang terakhir kita punya ini tak lain adalah merupakan dedet geometri tak hingga ya. Rumusnya kan A per 1 dikurang R. A-nya adalah 2 per 9. Jadi kita tambah dengan 2 per 9 per 1 dikurang rasionya adalah 1/3 sama dengan 20. Ini tinggal dihitung. Kalau tidak ada kesalahan perhitungan nanti akan diperoleh nilai B sama dengan 57. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 57. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, soal terakhir dari pembahasan kita kali ini adalah soal kemampuan lanjut yang berasal dari OSNK tahun 2023. Misalkan N sama dengan 2 pangkat A dikali 3 pangkat B, A dan B-nya bilangan asli. Kemudian hasil kali semua faktor positif dari N adalah 12 pangkat 90, maka nilai dari A kali B sama dengan titik-titik. Nah, pertama kita urai dulu faktor positif semuanya ya, dari N. N-nya adalah 2 pangkat A dikali 3 pangkat B. Faktor positif dari N itu kalau kita tuliskan satu persatu ada 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 0, kemudian 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 1, dan seterusnya hingga nanti terakhir 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat B. Nah, kita lanjut ke 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 0, kemudian 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1, dan seterusnya hingga 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat B. Selain itu kita juga punya 2 pangkat dan seterusnya sampai nanti terakhir ada 2 pangkat A dikali 3 pangkat 0, dan seterusnya hingga terakhir 2 pangkat A dikali 3 pangkat B. Nah, kalau ini semuanya kita kalikan, suku-suku ini, kita bakal punya 2 pangkat 0, hasil perkali 2 pangkat 0 itu dikalikan sebanyak B ditambah 1 ya. Karena 2 pangkat 0 ini kan dipasangkan dengan 3 pangkat 0, 3 pangkat 1 sampai 3 pangkat B. Makanya 2 pangkat 0-nya akan ada sebanyak B ditambah 1, atau kita punya 2 pangkat 0 pangkat B tambah 1. Begitu juga dengan 2 pangkat 1, dimulai dari 3 pangkat 0 dan seterusnya hingga 3 pangkat B, maka 2 pangkat 1-nya juga akan ada sebanyak B tambah 1 dan seterusnya. Kemudian kita kali dengan 2 pangkat A, dipangkatkan B tambah 1. Nah, dengan logika yang sama, kita peroleh nanti 3 pangkat 0 pangkat A tambah 1 dikali 3 pangkat 1 pangkat A tambah 1 dikali 3, dan seterusnya hingga terakhir 3 pangkat B dipangkatkan A tambah 1. Nah, ini sama dengan 2 pangkat B tambah 1 dikali 0 ditambah 1 ditambah dan seterusnya hingga tambah A, kemudian dikali dengan 3 pangkat A tambah 1 dikali 0 ditambah 1 ditambah 2 dan seterusnya hingga ditambah B ya. Nah, kemudian ini akan sama dengan 2 pangkat B tambah 1 dikali A tambah 1 per 2. Sedangkan 3-nya itu pangkat A tambah 1 dikali B dikali B ditambah 1 per 2. Katanya hasil kali ini akan sama dengan 12 pangkat 90. Kita tahu bahwa 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian kalau kita pangkatkan dengan 90, kita punya 2 pangkat 180 dikali 3 pangkat 90. Artinya, nilai B tambah 1 dikali A tambah 1 per 2 adalah 180, atau kalau cuma ini saja, ini sama dengan 360. Sedangkan nilai A tambah 1 dikali B ditambah 1 sama dengan 180. Nanti kalau kita bagi keduanya, maka diperoleh nilai, karena ini ya, nilai A tambah 1 itu tidak sama dengan 0, B tambah 1 juga tidak sama dengan 0. Maka kita punya A per B sama dengan 2. Atau nilai A sama dengan 2 kali nilai B. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan.
Ingat bahwa A tambah 1 dikali B ditambah 1 sama dengan 180. Karena nilai A adalah 2B, berarti 2B ditambah 1 kali B dikali B tambah 1 sama dengan 180. Ini nggak terlalu susah ya untuk cari nilai B. Bisa kita tebak-tebak misalnya karena tidak terlalu tinggi nilainya. Kalau misalnya B-nya 4, berarti kita punya 4 kali 5 dikali 9. 4 kali 5, 20, kali 9, 180. Ingat B-nya bilangan asli. Maka dari sini kita punya nilai B sama dengan 4, yang mengakibatkan nilai A sama dengan 8. Yang ditanya adalah nilai A kali B, maka nilai A kali B sama dengan 32. Baiklah, sekian pembahasan soal kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.